Selamat pagi. Topik terakhir kita di kepemimpinan dan etika profesi melanjutkan dari topik sebelumnya tentang karir. Kali ini saya akan berbicara tentang pengajuan penawaran atau proposal bisnis kepada calon klien. Ini akan berguna baik jika Anda bekerja sebagai freelancer atau sebagai owner dari suatu startup misalnya, ataupun jika Anda bekerja sebagai suatu tim yang nantinya akan mengajukan penawaran kepada calon klien dari tempat kerja Anda. Oke, nah sekarang kita melihat dari sisi klien terlebih dahulu. Klien mungkin tidak kenal Anda ya. Kalau klien sudah cukup kenal Anda, mungkin situasinya akan lebih baik ya. Tetapi seandainya klien tidak mengenal Anda, maka mereka akan wondering gitu. Siapa ya orang ini? Dan sudah pernah melakukan apa di mana ya. Terus kemudian hasil pekerjaannya bagaimana. Ini semua adalah hal-hal yang berkecamuk di pikiran klien dan mereka ingin mengetahui apa saja ini ya. Anda itu siapa, pernah mengerjakan apa di mana, dan pekerjaan Anda oke atau tidak. Itu nantinya akan jadi pertimbangan buat mereka dan mereka ingin memperoleh jawaban itu. Terus kemudian hal lain yang mereka biasanya ya hampir semua klien mengharapkan itu adalah pekerjaan selesai tepat waktu. Kalau bisa sebelum waktunya, wah mereka berbahagia sekali. Terus kemudian hasilnya berkualitas. Siapa yang tidak mau hasil yang bagus gitu ya. Dan siapa yang tidak mau kalau biayanya bisa ditekan. Nah, jadi walaupun mereka itu biasanya punya budget gitu ya, tetapi mereka akan sangat senang gitu kalau misalnya hasilnya berkualitas tapi biayanya tidak setinggi itu ya. Nah, nanti kita perlu melihat bagaimana kita bisa memenuhi ekspektasi mereka tetapi juga sesuai dengan standar kita. Apa yang bisa menjadi booster yang menunjukkan sesuatu yang oke dari pihak kita? Ada beberapa hal yang bisa membuat kita kelihatan lebih bersinar gitu ya. Pertama, kalau kita punya misalnya sertifikasi ISO atau semacam itu. Kedua, kalau mereka melihat daftar klien kita dan mereka terkesan. Ketiga, yang bisa membuat kita kelihatan oke itu adalah list daftar pekerja kita dengan kompetensi yang oke, gelar yang oke misalnya, ilmu yang oke. Dan yang keempat, itu kalau mereka melihat portfolio kita oke, itu adalah booster untuk integritas kita di hadapan mereka. Nah, biasanya penawaran yang kita ajukan itu seringkali didampingi dengan company profile. Dan tidak ada salahnya menunjukkan portfolio juga atau diberikan link untuk web portfolio. Ada baiknya kalau kita sudah tahu klien-klien itu penasaran semua hal yang tadi disebutkan sebelumnya, kalau bisa penawaran kita itu menunjukkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tetapi dengan versi yang positif ya. Dan proposal kita itu tahap awal dalam analisa kecocokan. Klien kita bisa merasa cocok atau tidak cocok dengan kita dari proposal kita. Kalaupun misalnya dari sisi harga tidak masuk gitu ya, tapi kalau sudah ada kecocokan, mereka mungkin akan bisa menyesuaikan. Nah, sebelum membuat penawaran, kita perlu melakukan beberapa hal dulu. Jadi kita tidak maju perang tanpa analisa. Pertama, kita harus tahu dulu kliennya membutuhkan apa.
Jadi ini hal yang sangat penting ya, menunjukkan perhatian kita dan klien itu akan terkesan bahwa kita tahu tentang mereka. Kalau kita datang dengan blank dan mengajukan penawaran standar yang kita berikan kepada siapapun calon klien, terus kemudian kita berharap mereka yang bercerita, itu kurang mengesankan ya. Menurut pengalaman saya, jika saya bisa menunjukkan saya tahu, terutama saya tahu problem dari klien saya dan solusi apa yang mau saya tawarkan, mereka akan sangat terkesan. Cek calon kompetitor kita, ya, dan calon kompetitornya si klien juga. Jadi kebutuhan klien itu membuat kita cek kompetitor klien, tapi selain itu kita juga perlu cek kompetitor kita. Apa yang bisa kita tawarkan yang lebih baik daripada calon kompetitor kita? Adalah penting, makanya saya tadi sebutkan ya, kalau klien ini ternyata sudah kenal, sudah langganan, sudah tahu cara kerja kita, itu sesuatu yang positif karena hubungan baik itu penting ya, dan hubungan baik itu terbukti apa ya, merupakan tanda kepercayaan, sehingga seringkali ini menjadi sarana yang baik untuk menjalin hubungan bisnis juga. Nah, karena itu kalau misalnya bisa ada relasi yang baik dengan calon klien itu lebih baik. Anda juga bisa menunjukkan perhatian, bukan pura-pura ya, tetapi benar-benar untuk membuat proposal Anda bisa mula-mula menjalin hubungan dulu dengan cara menanyakan beberapa hal, mencari info beberapa hal. Mereka bisa melihat keniatan Anda dan keseriusan Anda dalam membuat penawaran. Terus kemudian sebelum mengajukan penawaran, cek dulu sumber daya Anda. Anda misalnya melihat kebutuhan klien, lalu Anda berasumsi gitu ya, Anda memutuskan dari analisa membutuhkan ini. Terus apakah Anda bisa mengerjakan sumber daya Anda, apakah cukup untuk mengerjakan itu semua? Ternyata nggak cukup. Kalau Anda tetap mengajukan itu, maka terus kemudian kliennya oke, setuju, kan nggak lucu kalau misalnya terus kemudian Anda sendiri yang menyatakan, tapi maaf Pak, saya nggak bisa mengerjakan ini, cari vendor lain aja. Nah itu kan aneh sekali ya. Terus kemudian kalau Anda tidak mengajukan, ya itu berarti nggak sesuai kebutuhan klien kan. Jadi seharusnya dari awal tuh cek kecocokan sumber daya. Kalau Anda mengajukan dengan sumber daya minim, hasilnya nanti tidak maksimal atau molor, nah ingat tadi, tidak selesai tepat waktu itu akan mengecewakan klien juga. Jadi periksalah semua ini sebelum membuat penawaran yang terbaik. Nah, saat membuat proposal, hitung keuntungan yang ingin dicapai. Tidak serakah, kadang-kadang jika Anda belum kenal dan Anda belum dikenal siapa-siapa, masih oke terkadang memberikan harga penawaran yang sedikit lebih rendah, dengan catatan Anda menunjukkan bahwa itu bukan harga normal. Ini harga perkenalan ya. Yang selanjutnya tidak akan seperti ini lagi, karena kalau Anda tidak state itu dengan jelas di awal, mereka akan mengharapkan itu dan mungkin mereka akan menyebarkan info itu ke teman-temannya. Anda akan tidak bisa berpindah dari harga itu ke harga yang lain. Terus Anda bisa membuat range keberhasilan pencapaian keuntungan, Anda bisa buat range ingin mencapai seberapa, terus selalu dianalisa dengan seiring berjalannya waktu ya. Jangan membuat janji tanpa cek sumber daya, dan sangat penting untuk melibatkan seluruh anggota tim saat membuat proposal supaya proposal ini benar-benar bisa dikerjakan.
Nah, perhatikan bahwa kebutuhan klien adalah yang paling utama dan klien senang jika Anda memperhatikan itu. Jadi, bukan kita justru mematikan keinginan mereka gitu ya. Jadi kalau misalnya klien butuh A, B, C, dan dia menyatakan, terus kita berusaha memotong itu supaya kita tidak mengerjakan. Nah, itu kelihatan sangat tidak consider terhadap kebutuhan mereka. Tapi kalau memang Anda tahu bahwa itu sebenarnya salah, Anda bisa menunjukkan alternatif lain yang lebih baik dari yang mereka pikirkan. Oke, tunjukkan kredibilitas, prestasi, dan potensi, tunjukkan keunikan penawaran Anda. Nah, saat pengajuan penawaran terkadang kita harus bertemu, ya. Terkadang tidak bertemu, tapi seandainya bertemu, penampilan cukup penting. Jadi yang paling penting tidak terlambat. Oh, tapi kliennya terlambat, tidak peduli. Yang penting Anda tidak terlambat. Penampilan positif, serius, profesional, dapat dipercaya, dan tidak terlambat. Terus kemudian persiapkan diri menghadapi pertanyaan apa saja, teknis ataupun non-teknis. Jadi sekali lagi belajar, maju perang bawa senjata. Saat mengajukan penawaran, isi dulu otak Anda dengan segala hal, baik teknis maupun non-teknis. Jangan sampai setiap kali tanya, waduh saya tidak tahu gitu. Anda bisa siapkan juga tim Anda untuk support Anda. Jadi kalau mereka ditelepon, sesekali boleh ya. Kalau ada hal yang benar-benar sangat teknis, mungkin Anda bisa menyatakan itu anggota tim saya bisa bisa memberikan keterangan lebih teknis. Tapi yakinkan bahwa dia standby. Jadi sebaiknya Anda mengenali produk Anda dan bersiap menghadapi pertanyaan-pertanyaan baik teknis maupun non-teknis. Nah, saat negosiasi, terkadang dalam penawaran tidak selalu klien kita langsung oke gitu ya. Tapi terkadang ada tahap negosiasi. Nah, secara cepat aja, negosiasi kalau kita itu kelihatan kukuh dan tidak fleksibel, ngotot pokoknya penawarannya begini nggak bisa dirubah, take it atau kita keluar, nah itu jarang sekali bisa jalan bisnis Anda ya. Jadi kita perlu bersikap fleksibel tetapi ada batas. Jadi kita menggariskan dari penawaran ini kita bisa tarik ulur sampai mana. Kedua, kita perlu walaupun negosiasi, kita tetap perlu menunjukkan bahwa kita ini sedang memperhatikan klien. Kita punya niat baik untuk memberi yang terbaik. Jangan tampil sebagai orang yang cuma cari untung, ya. Terus kemudian orang yang selalu nolak. Dan tapi juga sebaliknya, jangan semuanya iya-iya-iya-iyakan. Anda bisa mabuk sendiri gitu ya, apalagi kalau ternyata itu nanti anggota tim Anda tidak bisa memenuhinya. Dan ini saya selalu tekankan, bisnis percaya atau tidak, kalau Anda mau hidup bisnis Anda cukup panjang, jangan berbohong. Satu kali berbohong, ya klien Anda dan mungkin beberapa potensial klien yang kenal dengan dia, itu bisa hilang selamanya. Nah, ini adalah contoh kontrak, Anda nanti bisa lihat sendiri ya, hal-hal penting yang harus dicantumkan dalam kontrak, harga, cara pembayaran, masalah konten haki, perubahan pekerjaan, tambah, kurang, dan force majeure, sampai resiko yang akan terjadi, dan bagaimana kalau misalnya ada ketidaksesuaian,
ketidaksepahaman sehingga harus diakhiri, dan bagaimana menyelesaikan perselisihan. Nah, kontrak itu harus cukup mengikat. Mengikat itu detail, jelas ya. Sangat sangat pantang. Dalam sebuah kontrak itu ada kata-kata yang tidak jelas seperti mengerjakan proyek A, B, C, D, dan lain-lain. Maka klien Anda boleh meminta apapun kan, dan lain-lain. Ini masuk yang di dan lain-lain dan sebagainya. Nah, itu sangat berbahaya ya. Jadi dalam menulis kontrak harus cukup detail dan jelas. Maksudnya, terus kemudian kontrak itu berlaku untuk melindungi kedua belah pihak, bukan hanya melindungi Anda. Jangan sampai kontrak itu tampaknya seperti hanya ingin melindungi diri sendiri. Kontrak itu harus melindungi Anda jika terjadi sesuatu, tapi juga melindungi klien jika terjadi sesuatu. Jika dari pihak Anda melakukan sesuatu, klien juga harus mendapatkan kompensasinya. Tegas, sangat kadang-kadang orang nggak enak gitu ya menulis kata-kata yang tegas di kontrak. Misalnya, uang muka yang telah dibayarkan tidak akan dikembalikan. Mengapa ini harus dituliskan? Kenapa kok uang muka yang dibayarkan tidak dikembalikan? Wah, itu kan seperti mencari untung sendiri. Sebenarnya tidak. Uang muka begitu dibayarkan, Anda mungkin sudah bekerja. Anda sudah harus membayar tim Anda. Kalau misalnya kemudian kliennya berubah pikiran, terus kemudian batal, tapi tim Anda kan sudah bekerja, sudah mendapat gaji. Masa Anda minta kembali gaji tersebut dari anggota tim? Jadi sebenarnya itu sesuatu yang wajar ya, dan perlu ditegaskan. Tetapi tegas tidak berarti kasar. Jadi berhati-hatilah menuliskan kontrak, tidak kelihatan kasar, tetapi cukup tegas dan cukup mengikat. Oke, sampai sekian pertemuan kita. Saya akan memberikan informasi tambahan melalui email mengenai tugas yang terakhir. Terima kasih, sampai ketemu.